Sutra teratai yang menakjubkan. Bab 9, peramalan bagi yang masih dalam tahap belajar dan yang telah melampaui tahap belajar. Simfasiang Sutra Teratai episode 1195. Batin yang lurus adalah tempat pelatihan. Batin yang lurus adalah tempat pelatihan. 37 faktor menuju pencerahan adalah tempat pelatihan. Tempat pelatihan agung juga merupakan tempat pembinaan diri. Sekarang, tempat memberikan persembahan kepada Buddha disebut tempat pelatihan. Tempat belajar, jalan kebenaran disebut tempat mempraktikkan jalan kebenaran. Bodhisattva sekalian, tempat pelatihan ada di dalam batin kita. Batin yang lurus adalah tempat pelatihan. Kita harus menggunakan batin yang lurus dan benar untuk menerima ajaran dari Buddha. Dharma masuk ke dalam batin, harus meyakini secara mendalam bagaikan benih ditaburkan di atas tanah. Dengan adanya air, sinar matahari, dan udara, benih ini akan mulai berakar dan bertunas. Akar ini akan tumbuh ke dalam tanah. Mengakar ke dalam seperti ini, akar dengan lurus menuju ke dalam tanah, di atasnya benih akan menumbuhkan cabang dan daun. Dengan demikian, benih ini kemudian menjadi sebuah pohon. Pohon tumbuh besar dan bulir-bulir benihnya matang. Prinsip yang sama, yaitu lahan batin kita. Lahan batin menerima benih ini, kita harus fokus pada satu ajaran. Kita senantiasa mengatakan silsilah ajaran dan mazhab. Silsilah ajaran Jingse. Jing artinya harus dengan kondisi batin hening dan jernih. Batin tidak tercemar. Batin murni, hening dan jernih. Bagaikan alam semesta. Sebersih niat yang demikian, kita harus menggunakan batin yang murni ini menerima ajaran dari Sang Buddha. Meyakini secara mendalam, pasti harus meyakini secara mendalam. Kita meyakini secara mendalam konsep sebab akibat yang diajarkan Buddha. Penderitaan di kehidupan, bukankah semua adalah terakumulasi? Sejak masa tanpa awal, sangatlah rumit. Sebab dan kondisi yang sangat rumit, menyatu dan terjalin bersama, tercampur aduk. Karena itu, kita dari kehidupan ke kehidupan, perasaan manusia dan urusan duniawi yang sangat rumit, menyebabkan kita risau, menimbulkan kegelapan batin kita, membuat kita menciptakan karma, memperluas sangat banyak hukum sebab akibat. Sebab yang buruk adalah benih yang buruk. Benih yang buruk menyebar keluar, maka menjadi kondisi buruk, menjadi buah yang buruk. Balasan yang buruk harus mempercayai hukum sebab akibat. Jika kita ada menerima ajaran Sang Buddha, membuat niat pikiran kita ini, niat pikiran yang penuh kerisauan dan kegelapan batin. Segala karma buruk yang kuciptakan sebelumnya, ajaran Sang Buddha telah diketahui. Semua itu adalah segala yang kita ciptakan sebelumnya. Apa yang kita terima sebelumnya, semua yang telah terjalin, benih sebab buruk, dan kondisi pendukung buruk, sehingga menciptakan karma buruk yang sangat banyak. Kita harus menerima akibatnya, telah memahami dan telah melihat dengan jelas. Hati haruslah dengan hati yang tulus. Segala karma buruk yang kuciptakan sebelumnya, semuanya berasal dari keserakahan, kebencian, dan kebodohan. Semenjak masa tanpa masa dulu, kita sudah tahu. Setelah tahu, kita saat ini harus segera bertobat. Bertobat adalah memurnikan. Bertobat sehingga batin kita terlepas dari kegelapan batin. Kondisi batin yang hening dan jernih, batin kita perlahan-lahan disucikan terus sampai di mana kerisauan dan kegelapan batin sudah ditarik keluar dari batin kita. Batin ini bagaikan ruang yang hening. Baik-baik menyediakan ruang ini
dengan batin yang murni menerima Dharma Buddha. Ini disebut batin yang lurus adalah tempat pelatihan. Sekarang batin kita sudah murni, sudah tahu kerisauan dan kegelapan yang diciptakan di masa lampau. Kehidupan sekarang ini jika masih ada orang yang tidak berjodoh datang mempermainkan kita, kita harus dengan terima kasih, mengikuti kondisi pendukung menghapus karma buruk, mencegah terjadinya lebih banyak lagi bencana. Kondisi yang sudah dijalin dari masa lampau, kehidupan ini kita lebih mengalah kepadanya. Kehidupan ini harus lebih berterima kasih kepadanya. Kehidupan ini harus lebih menghormatinya. Maka dengan sendirinya, sebab dan kondisi buruk sebelumnya akan perlahan lenyap. Ini adalah metode dalam melatih diri. Ini adalah batin yang lurus. Batin yang lurus adalah tempat pelatihan diri. Dengan metode apa agar batin kita yang lurus ini menjadi ladang pelatihan diri kita? Pelatihan diri, landasan pelatihan diri, ada 37 faktor pendukung menuju pencerahan, yang adalah tempat pelatihan, 4 landasan perenungan, 4 usaha benar, 4 landasan kekuatan batin, 5 akar, 5 kekuatan, 7 faktor pencerahan, jalan mulia berluas 8. Dharma ini kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Setiap saat mewaspadai diri kita, merenungkan bahwa tubuh tidak bersih, merenungkan bahwa perasaan membawa derita, merenungkan bahwa pikiran tidak kekal, dan merenungkan bahwa segala fenomena adalah tanpa inti. Ini adalah tubuh kita. Di dalam tubuh dan batin kita, harus ada 4 landasan perenungan ini. Ya, ini adalah tempat pelatihan, seperti di Malaysia. Ada sebuah keluarga di Kedah, sebuah keluarga yang sangat miskin. Tapi dia adalah seorang muslim yang sangat taat. Dia setiap hari sebelum fajar, saat hari masih gelap dan belum terang, dia sudah keluar untuk menyadap karet. Dia mempunyai pohon karet tersebut. Dia harus keluar pagi-pagi sekali sebelum fajar untuk menyadapnya, sehingga getahnya bisa terkumpulkan seperti itu. Getah tersebut kemudian dijual. Begitulah cara dia mencari nafkah. Tapi Saleh ini dia mempunyai penyakit. Dia menderita gagal ginjal yang sangat parah. Saat bertemu dengan dokter memberitahunya harus segera cuci darah. Cuci darah bukan hal yang mampu ditanggung oleh keluarganya. Lalu ada orang yang memperkenalkan Suci Dialysis Center di Kedah untuk ke sana cuci darah. Karena sebab dan jodoh seperti inilah telah berhubungan dengan Suci. Ini dimulai dari tahun 2008. Setiap kali dia cuci darah, suster-suster sangat ramah. Dokternya pun sangat baik. Cuci darah gratis mendapatkan standar perlakuan yang sangat tinggi. Juga saat mereka sedang cuci darah sambil nonton TV melihat Lentera Kehidupan dan Grassroots Body. Saat sedang melihat acara tersebut, benar-benar menyadari pelestarian lingkungan terhadap bumi adalah begitu penting. Dari Lentera Kehidupan, terus mendengar dari Grassroots Body, terus melihat. Dia membangkitkan tekad. Mulai tahun 2009, di kampungnya dia mulai melakukan pelestarian lingkungan. Mulai memungut barang yang dapat didaur ulang. Banyak orang berkomentar, Saleh memungut barang-barang ini untuk dijual untuk mendapatkan uang tambahan hidupnya. Dia segera memperkenalkan kepada semua orang tentang konsep dari pelestarian lingkungan. Jika tidak mengutip barang-barang ini, ketika barang-barang ini dibakar akan mencemari udara. Ketika orang menghirupnya, tidak baik untuk kesehatan manusia. Jika kita daur ulang barang-barang ini, bisa untuk melakukan kebajikan dan dapat menyelamatkan orang. Mulai memperkenalkan Suci.
Setelah semua orang mendengarnya, merasa ini juga masuk akal. Membuktikan apa yang dilakukan Saleh, benar-benar daur ulang dikumpulkan. Benar-benar insan suci datang mengambilnya untuk membantu orang. Mencuci darah pusat dialisis telah banyak menyelamatkan orang. Sehingga orang-orang di kampung itu semua orang menanggapinya. Begitu mulai dia menjadi anggota donatur. Pusat dialisis telah banyak menyelamatkan orang, sehingga orang-orang di kampung itu semua orang menanggapinya. Begitulah mulai dia akhirnya menjadi anggota donatur. Pada saat bersamaan juga mulai mempromosikan masa celengan bambu, menceritakan kisah ini kepada semua orang. Celengan bambu membuat semua orang ikut bersukacita. Dia berkata kepada semua orang, sebelumnya jika ada orang mengajak saya untuk berdonasi, saya akan berkata, saya sendiri sudah begitu miskin. Bagaimana mungkin saya bisa menyumbang uang kepada orang lain? Dia berkata, dulu saya adalah seorang yang sangat pelit. Namun, setelah saya melihat lentera kehidupan, apa yang dikatakan oleh Master, tidak peduli berapa banyak uang yang Anda donasikan, bahkan Anda dapat berdonasi 1 sen atau 10 sen, sama juga terkumpul dari jumlah kecil. Tetesan air bisa mengisi seluruh panci. Seluruh air di dalam guci bisa membantu banyak orang. Dia sendiri juga merasakannya. Dia menjalani cuci darah di sini. Sekali menjalani cuci darah, harus menghabiskan berapa banyak uang. Tetapi mereka menyediakan uang kita secara gratis. Fasilitas ini dibangun dari sumbangan kecil. Saya juga bisa menjadi seorang yang bisa menyelamatkan orang. Sumbangan kecil saya bisa menyelamatkan orang. Sumbangan kecil saya bisa menyelamatkan orang. Bukan hanya menyelamatkan orang yang membutuhkan cuci darah, saya masih bisa membantu korban bencana, orang yang sakit dan orang yang miskin. Dia kemudian membuat 1 sen ini dikaitkan dengan bisa menyelamatkan banyak orang. Dia mulai menerima suci sepenuhnya, menjaga keyakinannya kepada Allah, keyakinannya akan agama Islam. Setiap hari berdoa dengan tulus. Saat salat, pasti berdoa. Semoga Allah memberkati semua orang dengan aman dan selamat. Ya Allah, selamatkan dan lindungi bumi ini. Ini adalah keyakinan dia biasanya tidak berubah. Tetapi apa yang dia doakan saat ini bukan, Ya Allah, datang dan selamatkan aku. Apa yang dia doakan saat ini adalah agar semua orang aman dan selamat, adalah menyelamatkan bumi. Menyelamatkan bumi supaya aman dan selamat. Ini hanya merubah sebersih niat pikirannya. Keyakinannya tidak berubah, tetapi niat pikirannya telah berubah. Dengan 1 sen, dia dapat berpikir bahwa itu dapat menyelamatkan sangat banyak orang. Ini adalah Saleh. Ketulusannya terhadap keyakinannya. Niat pikirannya berubah. Dia tekun, meskipun tubuh ada penyakit, ketika pertama kali datang ke pusat dialisis. Datang dengan duduk di kursi roda untuk cuci ginjal, tidak lama setelah cuci ginjal, dia bisa berjalan dan berdiri, keluar mulai bisa pergi ke desa untuk mempublikasikan pengetahuan tentang pelestarian lingkungan. Melakukan pelestarian lingkungan, banyak orang meresponnya untuk turut melakukan pelestarian lingkungan. Ini berlanjut hingga tahun ini, yaitu tahun 2016. Dia mengakhiri nafas terakhirnya. Dia dirawat di rumah sakit ketika dia menghembuskan nafas terakhirnya. Insan suci, dokter, dan perawat. Semua orang pergi melayat untuk melihatnya. Semua orang mendoakannya. Dengan nafas terakhirnya, pikirannya sangat sukacita dan penuh rasa syukur. Keluarganya, kerabatnya, dan teman-temannya. Melihat gerombolan insan suci, ini sangat membuat orang tersentuh dan berkata,
Saleh, jangan khawatir, kami akan terus melanjutkan kegiatan pelestarian lingkungan, akan kami terus jalankan. Bukankah ini adalah satu orang dapat membimbing banyak orang? Meskipun badan ada penyakit, namun dia masih melakukannya dalam kondisi sakit. Meskipun tubuhnya ada penyakit, keyakinannya berbeda. Namun begitu, niat pikirannya berubah. Mengetahui bahwa kehidupan suatu hari akan berakhir, dia masih sangat memanfaatkan dan menghargai waktu. Dia mendengarkan Dharma, meskipun dia beragama Islam namun mendengarkan Dharma Suci. Dia merenungkan bahwa tubuh tidak bersih, merenungkan perasaan membawa derita. Dia tahu bahwa kehidupan tidak kekal. Dia memanfaatkan tubuhnya yang sakit, masih melakukan hal yang sama setiap hari. Melakukan sampai terakhir diantar masuk ke rumah sakit, sampai sisa nafas terakhir. Masih menyampaikan semangat dan prinsipnya kepada keluarga, kerabat, dan teman-temannya. Ini adalah batin yang lurus. Batin lurus adalah tempat pelatihan, juga merupakan tempat latihan. Dia juga sangat tekun bersemangat. Dia juga mempraktekkan landasan kekuatan batin. Yang ingin dilakukan, lakukan saja. Sama halnya 5 akar, 5 kekuatan, 7 faktor pencerahan, dan jalan mulia berluas 8. Akar keyakinan dan akar ketekunan semua sudah dimiliki. Kita adalah praktisi Buddhis. Tidak bisakah kita melakukannya? Maka kita harus selalu memperagung tempat pelatihan bodhisattva ada di dunia. Bila ada penderitaan di suatu tempat, dimanapun juga bodhisattva akan sampai ke tempat yang menderita itu. Juga melihat Ekuador, relawan Suci AS sudah mengirimkan tim relawan Router ketiga ke sana. Sekarang mereka berada di lokasi ketiga, menjalankan program bantuan lewat pemberian upah di sana yang pertama dan kedua. Telah membantu mereka untuk bangkit, bukan membawa barang-barang materi untuk mereka. Sebaliknya, kita membeli barang di sana untuk didistribusikan. Namun yang terpenting adalah program bantuan lewat pemberian upah dapat menstabilkan kehidupan mereka. Itu mendorong mereka untuk membersihkan kota mereka sendiri, menghidupkan kembali ekonomi mereka, menstabilkan kehidupan mereka. Kota pertama adalah seperti ini. Kota kedua juga demikian. Sekarang kita sudah tiba di sebuah area wisata dekat laut, Canova. Ada lebih dari 1.800 keluarga yang tinggal di sana, yang bergantung pada pariwisata. Sekarang gempa ini membuat seluruh area ini rata dengan tanah. Lebih dari 7.000 orang, ada lebih dari 1.000 keluarga, lebih dari 4.000 orang yang kehilangan rumah. Di antaranya masih ada 2.000 sampai 3.000 orang yang bisa pergi mencari sanak saudaranya. Namun masih ada lebih dari 4.000 orang yang tidak memiliki tempat tinggal, masih berada dalam tenda, tinggal di dalam tenda. Ketika relawan Suci tiba, mereka mulai. Ini adalah lokasi ketiga. Mereka mulai menyemangati dan menggerakkan untuk segera membersihkan area wisata. Ini juga demi membantu memulihkan ekonomi mereka. Tim 3-in-1 kita, yakni budaya humanis relawan media kita, merekam proses ini, bertanya kepada mereka, apakah kalian tidak lelah? Setiap hari harus melewati jalan yang panjang. Jalan menuju pelabuhan ini sangat panjang. Tidakkah kalian lelah? Martin Kuo, yang merupakan tim Router ketiga, yang memimpin tim ke sana. Dia berkata, meskipun setiap hari pulang perginya memakan waktu 7-8 jam setiap hari, jalan di pelabuhan sangatlah panjang. Tetapi harapannya adalah agar kota mereka cepat pulih kembali. Kita tidak ada waktu untuk merasa lelah.
Melihat perkembangan mereka, setiap hari hati kita terasa sukacita. Maka, baik itu Bodhisatwa Amerika dan Bodhisatwa Amerika Selatan masih berkumpul di tempat tersebut. Ini adalah tim kloter ketiga dan kota ketiga. Ini kita perlahan pulih. Meskipun orang yang miskin tidak mempunyai tempat tinggal, kini mereka sementara telah aman. Kita di Taiwan telah selesai melakukan memuat barang ke kontainer untuk disalurkan via laut. 3 kontainer besar telah dikirim dari Shanghai, kontainer 40 feet. 1 kontainer 40 feet juga telah diangkut dari Taiwan. Mereka semua diangkut oleh perusahaan angkutan yang sama, disebut Wanhai. Perusahaan ini mengatur pengiriman gratis untuk kita dari jalur laut. Angkutan ini memasok di Shanghai dan Taiwan, didistribusikan via laut. Dapat mencapai Ekuador dengan cara seperti ini. Melihat mereka di Taiwan, tengah malam sedang mengemas barang, hujan turun rintik-rintik. Mereka sedang mengemas barang, membawanya sangat berat. Meskipun masih turun hujan rintik-rintik, apakah itu air keringat atau air hujan? Badan sudah basah. Semua orang masih saja tetap tersenyum, karena jika barang-barang ini sudah dimasukkan ke kontainer, orang-orang yang terkena bencana dan menderita akan ada harapan. Bodhisattva bersukacita. Ini juga adalah batin yang lurus. Batin yang lurus adalah tempat pelatihan, yang juga tidak terlepas dari tempat pelatihan dari faktor menuju pencerahan. Batin yang tekun, sukacita dari hati yang beramal. Ini semua adalah tempat pelatihan. Di tengah tempat pelatihan yang agung, juga merupakan tempat pembinaan diri. Tempat di mana kita bisa bersumbangsi, agar semua orang memahaminya. Seperti kota ketiga, Kanoa. Setelah dibersihkan di atas jalan besar dengan menggunakan cat minyak tertulis, "Terima kasih, Ceci," menggambar hati dengan warna merah. Di tempat pelatihan yang agung itu, ini adalah organisasi agama Buddha. Organisasi ini, semangat dan filosofi adalah berasal dari Taiwan. Orang yang berhati cinta kasih datang dari Amerika Selatan. Bukankah ini tempat pelatihan untuk membina diri? Bodhisattva tekun, berdana, sabar. Semuanya di tempat itu menegakkan sila. Masih sama, 6 paramita dan puluhan ribu praktiknya semuanya ada di sana. Konsentrasi. Asal orang yang menderita ada tersenyum, kami juga lupa akan kelelahan kami. Seperti ini, satu hati, satu tekad mempraktikkan jalan kebenaran. Seperti ini, satu hati, satu tekad mempraktikkan jalan bodhisattva, membantu para makhluk, penderitaan para makhluk, kita membantu mereka, mencabut penderitaannya. Ini adalah tempat untuk melatih diri. Sekarang tempat memberikan persembahan kepada Buddha disebut tempat pelatihan. Sekarang kita di sini, pagi-pagi kita semua dengan tekun mengikuti kebaktian pagi, menghormati Buddha, dan memberikan persembahan pada Buddha. Semua orang tekun dan bersemangat, mendengar Dharma yang juga merupakan persembahan pada Buddha. Karena dengan menerima ajaran Buddha, kita juga harus mempraktikkan dalam tindakan nyata. Di dunia mendengar Dharma, membebarkan Dharma, dan menyebarkan Dharma. Ini adalah tempat pelatihan. Sehingga sekarang tempat memberikan persembahan kepada Buddha disebut tempat pelatihan. Tempat belajar jalan kebenaran disebut tempat mempraktikkan jalan kebenaran. Tempat pelatihan kita sedang belajar. Dalam belajar harus mendengar. Setelah mendengar, kita harus praktikkan dalam tindakan nyata. Ini semua disebut tempat pelatihan diri. Makanya, kita harus sangat bersungguh hati.
Sepanjang hari bukannya selalu berada di tempat pelatihan, jadi semua orang setiap saat harus bersungguh hati. Naskah sutra sebelumnya, panjang usia mereka selama 1 kalpa, keagungan negeri, para Srawaka dan Bodhisattva, periode Dharma sejati dan Dharma mirip, semuanya sama. 2000 orang ini sudah menerima peramalan dari Buddha. Semua orang akan mencapai kebudayaan di masa mendatang. Panjang usia mereka selama 1 kalpa, negerinya juga sangat agung. Di sana yang menerima ajaran baik Srawaka, Bodhisattva masih dalam Dharma sejati, mempraktikkan semua Dharma yang diajarkan oleh Buddha. Di saat yang sama, jika Buddha sedang memasuki kemoksaan, masa Dharma mirip, semuanya juga sama. 2000 orang ini pada saat yang sama di seluruh penjuru dunia mencapai kebudayaan. Pada saat yang sama dengan satu nama yang sama, masa Dharma sejati dan masa Dharma mirip. Waktunya sama panjangnya. Ini adalah pelamalan yang diberikan oleh Sakyamuni Buddha kepada 2000 orang muridnya. Pada ketika itu, Bhagawan karena ingin mengemukakan kembali maksudnya, berkata dalam bentuk syair, bagi 2000 orang Srawaka yang sekarang berada di hadapanku ini, semuanya kuberikan peramalan bahwa kelak mereka akan mencapai kebudayaan. Orang-orang ini telah menanam benih ini dan mulai bisa melatih diri, mengikuti jalan ini, berlatih seperti ini. Sama juga semua akan mencapai kebudayaan, karena setiap orang pada hakikatnya memiliki sifat kebudayaan. Selama mereka berlatih di jalan yang lurus ini, tanpa menyimpang, pada akhirnya mereka akan mencapai kebudayaan. Mereka semua akan secara bersamaan mencapai kebudayaan, dan semuanya akan memiliki julukan yang sama. Selanjutnya, naskah sutra ini mengatakan, para Buddha yang diberikan persembahan oleh mereka sebanyak butiran debu, seperti disebutkan sebelumnya, melindungi dan menegakkan perbendaharaan Dharma dari mereka. Sesudahnya masing-masing akan mencapai penerangan sempurna pada negeri-negeri di 10 penjuru. Semuanya memiliki gelar yang sama. Pada saat bersamaan, duduk di Bodhi Manda untuk merealisasikan kebijaksanaan tiada tara. 2000 orang ini akan mencapai kebudayaan bersama, mendapat peramalan di waktu yang sama, mencapai kebudayaan di waktu yang sama. Namun, kapan mereka akan mencapai kebudayaan, yaitu masih harus melalui para Buddha yang diberikan persembahan oleh mereka. Berapa banyak Buddha yang harus mereka berikan persembahan? Masih harus melewati waktu berapa lama lagi? Sebanyak butiran debu halus dari hasil penggilingan 50 dunia. Buddha yang begitu banyak masih harus memberikan persembahan kepada Buddha sebanyak itu. Para Buddha yang diberikan persembahan oleh mereka sebanyak butiran debu seperti disebutkan sebelumnya. Jumlah dari para Buddha yang diberikan persembahan adalah seperti yang disebutkan sebelumnya. Para Buddha yang tak terhingga sebanyak butiran debu halus dari hasil penggilingan 50 dunia. Dengan demikian, jumlah dari para Buddha yang diberikan persembahan seperti yang disebutkan sebelumnya. Butiran debu halus dari hasil penggilingan 50 dunia. Yaitu semua pasir dan tanah itu diibaratkan sebagai sebuah dunia. Setiap butir pasir diibaratkan Buddha dari seluruh dunia. Adalah harus melalui masa para Buddha yang jumlahnya tak terhingga. Bisa dibayangkan betapa panjangnya waktu yang dibutuhkan, sehingga karena harus seperti demikian, bisa dibayangkan betapa panjangnya waktu yang dibutuhkan, sehingga melindungi dan menegakkan perbendaharaan Dharma dari mereka, sesudahnya masing-masing akan mencapai penerangan sempurna, melindungi dan menegakkan perbendaharaan
Mestika Dharma dari para Buddha sebanyak butiran debu seperti yang disebutkan sebelumnya. Selanjutnya akan merealisasikan buah kebudaan, kebodian. Karena halus seperti demikian, seperti Ananda sedang melindungi perbendaharaan Dharma. Di begitu banyak dunia dari para Buddha, tempat pelatihan dari para Buddha yang begitu banyak, tempat pelatihan dari para Buddha sebanyak butiran debu halus untuk melindungi dan menegakkan perbendaharaan Dharma. Mestika Dharma adalah seperti ini, diwariskan terus-menerus, mendengar Dharma, menghirup Dharma, dan menyebarkan Dharma. Perbendaharaan Dharma ini, silsilah Dharma harus diwariskan tanpa henti. Tidak boleh sampai kehilangan. Jadi, selanjutnya akan merealisasikan buah kebudaan, kebodian, pada negeri-negeri di 10 penjuru. Semuanya memiliki gelar yang sama. Masing-masing akan mencapai penerangan sempurna di 10 penjuru. Semuanya memiliki satu gelar yang sama, bernama Buddha Ratna Ketu Raja. Semua orang yang berada di 10 penjuru negeri, di 10 penjuru alam, masing-masing berlatih di tempat itu. Seperti Pangeran Siddhartha, di dunia saha di kerajaan Kapilawastu meninggalkan kehidupan berkeluarga dan membina diri. Proses yang sama terus sampai bisa mencapai pencerahan sempurna dengan langit, alam semesta dan benda-benda langit berpadu menjadi satu. Telah tersadarkan, ini adalah pada setiap sosok Buddha di dunia yang berbeda. Sama halnya harus membina diri mencapai kebuddhaan. Pada saat yang sama, dengan gelar yang sama. Gelar Buddha mereka adalah Buddha Ratna Ketu Raja. Jadi, pada saat bersamaan duduk di Bodhimanda untuk merealisasikan kebijaksanaan tiada tara. 2000 orang ini akan mencapai kebuddhaan di waktu yang sama. Sama-sama duduk di Bodhimanda untuk merealisasikan kebijaksanaan yang tiada tara dan sangat mendalam. Juga pada saat bersamaan duduk di Bodhimanda. 2000 orang ini di waktu yang sama duduk di Bodhimanda. Pada saat itu, di dunia itu, pada waktu itu bisa ada begitu banyak Buddha. Tiba-tiba semuanya telah mencapai penerangan sempurna. Orangnya banyak, yang tercerahkan banyak. Sravaka dan Bodhisattva yang mendapatkan pengajaran dari mereka harusnya sangat banyak. Walaupun usia kehidupan Buddhanya tidak begitu panjang, namun dalam 10 penjuru dunia pada saat bersamaan muncul Buddha duduk di tempat pencerahan. Ini adalah tidak mudah. Kita semua harus membangkitkan niat, berharap kita semua bisa mencapai kebuddhaan pada saat yang sama. Jika bisa pada saat yang bersamaan, di dunia yang memiliki jodoh dengan kita sebagai tempat pelatihan, mendapatkan pengajaran, jika demikian maka akan lebih cepat. Seperti sekarang ini, Bodhisattva tidak hanya di sebuah negara, harus ada di berbagai tempat dan berbagai negara, menebarkan benih dan membimbing para makhluk. Ini di 10 penjuru dunia, baik di penjuru timur, barat, selatan, dan utara. Ada Bodhisattva dunia di tempat tersebut, membimbing para makhluk. Selanjutnya kita lihat bagian naskah sutra ini. Semuanya bernama Ratna Ketu Raja. Negeri dan murid mereka, Dharma sejati dan Dharma mirip. Semuanya sama tanpa beda. Semuanya akan menggunakan kemampuan gaib untuk menyadarkan para makhluk di penjuru, di 10 penjuru. Nama mereka akan dikenal luas dan secara bertahap akan memasuki parinirwana. Mereka semua memiliki nama yang sama disebut Ratna Ketu Raja. Negerinya dan muridnya. Hal yang mereka wujudkan, segala hal dan rupa yang mereka wujudkan, negeri dan murid, semuanya sama. Jumlahnya semuanya sama. Metode pengajarannya juga sama. Sama semuanya.
Semuanya bernama Ratna Keturaja. Negeri dan murid mereka bernama Buddha Ratna Keturaja. Berkenaan dengan berbagai hal dalam pemberian bimbingan, negeri dan murid mereka, Dharma sejati dan Dharma mirip, semuanya sama tanpa beda. Jumlah kalpa dari panjang usia mereka akan sama semua. Dikarenakan kebajikan mereka adalah sama, makanya balasannya tiada berbeda. Karena 2000 orang ini semuanya orang yang sama, setara, semuanya adalah sama sehingga ketika di masa mendatang mencapai buah kebudayaan, usia kehidupan dan kalpanya adalah sama. Karena kebajikannya sama sehingga buah balasan karmanya tiada berbeda. Semuanya akan menggunakan kemampuan gaib untuk menyadarkan para makhluk di 10 penjuru. Semuanya akan menggunakan kekuatan dari kebijaksanaan dan kemampuan gaib untuk menyadarkan semua makhluk pada negeri-negeri di 10 penjuru. Ketika makhluk maha suci muncul di dunia akan menggunakan kemampuan gaib untuk membimbing para makhluk, seperti memancarkan cahaya dan lainnya. Makanya dikatakan menggunakan kemampuan gaib untuk menyadarkan para makhluk. Semuanya akan menggunakan kekuatan dari kebijaksanaan dan kemampuan gaib untuk menyadarkan semua makhluk pada negeri-negeri di 10 penjuru. Buddha ini pada waktu bersamaan mencapai kebudayaan, semua makhluk pada negeri-negeri di 10 penjuru juga sama, mendapatkan kekuatan kebijaksanaan dan kemampuan gaib Buddha. Makhluk yang tersadarkan mendapatkan demikian. Semua makhluk pada negeri-negeri di 10 penjuru mendapatkan Buddha yang sama dari 10 penjuru untuk menyadarkannya secara bersamaan. Ketika makhluk maha suci muncul di dunia, akan menggunakan kemampuan gaib untuk membimbing para makhluk, seperti memancarkan cahaya dan lainnya. Makhluk maha suci adalah bagawan, juga merupakan orang yang tersadarkan, telah muncul di dunia secara bersamaan muncul di 10 penjuru. Setiap Buddha bagawan yang maha tersadarkan memunculkan kekuatan gaib, 3 pengetahuan dan 6 kekuatan gaib dalam mencapai kebudayaan. 10 gelar sempurna juga memiliki 3 pengetahuan dan 6 kekuatan gaib. Walaupun usia mereka hanya 1 kalpa, tetapi kebajikan Buddha semuanya sama. 10 gelar sempurna, sehingga mereka juga menggunakan kemampuan gaib untuk membimbing para makhluk, seperti memancarkan cahaya dan lainnya, seperti cahaya matahari yang menyinari dunia. Demikian juga para makhluk dari 10 penjuru secara setara. Mereka menerima pancaran cahaya ini sehingga dinamakan menggunakan kemampuan gaib untuk menyadarkan para makhluk. Nama mereka akan dikenal luas dan secara bertahap akan memasuki parinirwana. Gelar mereka akan terdengar dan terkenal di seluruh pelosok. Mereka akan secara bertahap dan berurutan memasuki parinirwana. 2000 Buddha ini secara merata mencapai kebudayaan di 10 penjuru negeri ketika usia 1 kalpa mereka habis. Juga sama akan secara bertahap memasuki parinirwana. Nama mereka akan dikenal secara meluas di 10 penjuru, terkenal di seluruh pelosok, karena pada saat bersamaan semuanya merupakan Buddha dengan nama yang sama, muncul secara bersamaan, sehingga nama mereka akan dikenal di seluruh pelosok. Tiada tempat yang tiada ajaran Buddha, perlahan-lahan akan memasuki parinirwana. Kita sekarang ajaran Buddha dari Buddha Sakyamuni sebenarnya hanya dengan berada di satu bumi, tidak mengetahui bahwa negara yang memiliki pengajaran Buddha masih sangat banyak. Kita sekarang membutuhkan orang yang mendengarkan Dharma, orang yang membabarkan Dharma,
orang yang menyebar luaskan Dharma. Bodhisattva yang memiliki niat pikiran yang sama ini. Orang yang melindungi Dharma, sekarang jalinan jodoh mereka sudah matang. Di negara yang berbeda, mereka secara bersamaan membabarkan ajaran Buddha. Mempraktikkan semua ajaran dari Buddha untuk menolong para makhluk. Semua makhluk, orang yang menderita, yang diterima. Setiap benih kembali memasuki batin mereka. Demikian mulai menanamkan benih kebajikan Buddha dari para bodhisattva ini. Demikian secara merata menebarkan dan mengantar benih di seluruh dunia. Seperti negeri 10 penjuru tiba-tiba muncul, begitu banyak Buddha muncul. Sama juga karena setiap orang juga dengan sifat hakiki yang tersadarkan. Praktik di jalan bodhisattva yang berada di luar negeri menolong para makhluk. Dalam negeri, kita di mana-mana melindungi dan menghibur para makhluk. Bukankah setiap orang menggunakan hati Buddha? Dinamakan Buddha adalah dari saat mempraktikkan jalan bodhisattva, menyebarluaskan perbendaharaan Dharma Buddha, sifat tersadarkan ada di mana-mana. Dharma ada di mana-mana sehingga hati kita yang lurus sebagai tempat pelatihan. 37 faktor juga merupakan tempat pelatihan. Sehingga kita membentangkan tempat pelatihan ini. Sehingga bisa ada tempat pelatihan di mana-mana. Di mana-mana ada praktisi, orang yang mendengarkan Dharma, orang yang menyebarluaskan Dharma. Inilah untuk melindungi ajaran Buddha. Semoga semakin lama semakin merata. Orang yang menerima ajaran Buddha semakin lama semakin banyak. Semoga dunia di masa mendatang merupakan murni, jernih, tak ternodai. Dunia yang agung, setiap orang dari Sarawaka dan mempraktekkan jalan bodhisattva di dunia. Ini merupakan tujuan kita, sehingga berharap setiap orang memperagung tempat pelatihan, harus menjaga baik tata krama kita. Ini juga memperagung tempat pelatihan. Kita mendengarkan Dharma. Mendengarkan Dharma ini juga memperagung tempat pelatihan. Kita pergi membantu orang. Ini juga memperagung tempat pelatihan. Tempat mempelajari jalan kebenaran merupakan tempat melatih diri. Tempat pelatihan diri merupakan tempat pelatihan. Asalkan setiap orang bersungguh hati. Bersungguh hati merupakan tempat pelatihan, sehingga setiap orang harus senantiasa lebih bersungguh hati.